Kalau posisi ini berarti kita ini manusia di mata Allah apa sih sebenarnya? Makhluk. Lah iyalah. Jelas kita di mata Allah ini apa? Makhluk. Apa bedanya dengan makhluk yang lain? Apa bedanya dengan makhluk yang lain? Bahwa manusia fi ahsani taqwim. Manusia makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang Allah ciptakan. Sempurna, paling sempurna. Sempurna dablegnya. Lah iya, sempurna semua. Sempurna jahatnya ya. Ya sempurna baiknya, ketika dalam kebaikan sempurna banget. Melebihi malaikat loh. Lah iya, dableknya lebih dari setan kan? Hah? Nggak kalah Pak setan sama kita Pak. Setan, iya setan kan sama. Setan itu kan aba wastakbar kan. Iya. Setan manas-manasin doang. Enggak ngikut. Enggak ngikut, dia mau takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang Betawi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Musa ibnu Yasar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla lam yakhluq khalqan abghadu ilaihi minad dunya wa innahu mundu khalqiha lam yanzur ilaiha. Dan berkata Musa bin Yasar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menciptakan makhluk yang sangat dibencinya daripada dunia. Sesungguhnya makhluk tersebut sejak diciptakannya lam yanzur ilaiha. Allah tidak pernah melihatnya. Jadi seolah-olah hadis ini ingin bilang bahwa ya dunia itu rendah ya, maka karena rendah ya memang dari sejak awal diciptakannya pun ya Allah udah benci. Jadi maksud dunia di sini dunia apa? Ya yang semua ada di dunia. Ya cerita yang kemarin kita sampaikan, semua yang ada di dunia itu ya adalah tadi perhiasan, bahkan kemarin dibilang dunia itu adalah sampah ya. Bahkan dunia itu adalah sesuatu yang bayang-bayang yang gak pernah bisa kita kejar gitu ya. Jadi hadis ini sebetulnya hanya ingin menguatkan saja bahwa semua yang ada di dunia ketika orang ya itu tujuannya adalah dunia, maka nggak akan pernah tercapai apapun yang dia inginkan ya, kecuali akhirat. Jadi kalau dia melakukan dunia untuk menuju akhirat, nah maka itulah sebetulnya yang sebenarnya itu. Keseringan kita kan begitu, kelupaan terus ya. Artinya ketika contoh yang sering kita itu keseringannya lupa dengan yang memberi, asik dengan yang diberikan ya, lupa dengan yang ngasih, asik dengan
yang dikasihnya. Itu. Ya. Lupa sama yang ngasih, lupa. Sibuk dengan sesuatu yang udah dikasih. Gitu. Ah? Ya, itu keseringannya begitu. Ya. Nah, ini kan tempat di mana orang itu akan melupakan tujuan, ya kan? Berarti tempat itu kan kurang bagus. Gitu. Malah tempat yang bagus itu adalah tempat yang di mana dia itu mengingat kembali tujuannya kemana, gitu. Ya. Ya jadi sebenarnya gitu. Dunia itu ya jangan sampai kita apa? Ya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa itu. Ketika diturunkan ke dunia, kita dimasukkan ke dunia itu seolah-olah tujuan kita cuma dunia doang. Memang kalau kita perhatikan misalkan gitu, ya, kita kerja dapat duit tuh, ya kan? Seolah-olah duit yang kita dapat itu hasil dari kerja yang kita lakukan. Itu kan kita lupa tuh. Padahal kalau mau diingat, ditelusurin kembali misalnya, bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu, kalau Allah nggak kasih sehat, siapa yang? Kalau Allah nggak kasih kita pengetahuan, siapa yang? Kita gede selama ini, siapa yang udah ngegedeinnya? Kita bisa makan, siapa yang udah ngasih makannya? Banyak itu. Lupa baik itu. Ingatnya kita, kita. Ya. Wah, ternyata semuanya itu seolah-olah kita itu dari awal itu. Padahal enggak, sama sekali enggak. Ora pisan. Ya. Apa yang kita apa coba? Ya. Kita lahir punya apa? Lalu kita bisa tumbuh besar itu siapa yang udah ngurusnya, siapa yang udah ngaturnya? Ya. Kita diarahkan ke lingkungan A, ke lingkungan B, siapa yang udah ngasih? Siapa itu? Bisa milih emang? Gitu. Terus kalau posisi ini berarti kita ini manusia di mata Allah apa sih sebenarnya? Makhluk. Lah iyalah. Jelas kita di mata Allah ini apa? Makhluk. Apa bedanya sama makhluk yang lain? Apa bedanya dengan makhluk yang lain? Bahwa manusia fi ahsani taqwim. Manusia makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang Allah ciptakan. Sempurna, paling sempurna. Sempurna dablegnya. Lah iya, sempurna semua. Sempurna jahatnya ya. Ya sempurna baiknya, ketika dalam kebaikan sempurna banget. Melebihi malaikat loh. Lah iya, dablegnya lebih dari setan kan? Hah? Nggak kalah Pak setan Pak kita Pak. Setan, iya setan kan sama. Setan itu kan aba wastakbar kan. Iya. Setan manas-manasin doang. Enggak ngikut. Enggak ngikut, dia mau takut. Iya. Gitu. Salahnya sedikit doang ya. Salahnya dikit doang. Aba wastakbar. Setan mah nggak ada yang mau imsak ya. Enggak mau. Gitu. Tapi salahnya sedikit ya, banyakan manusia. Banyakan kita. Ya, salah dia cuman aba wastakbar aja. Kan iman apa? Nggak menurut. Iya. Ya nggak bisa lah, gimana mau ngebunuh orang, dia makhluk. Dia makhluk gaib, kita makhluk bukan gaib, gimana mau ngebunuhnya? Bisa, setan nggak bisa. Hah? Lah iyalah,
Nggak ada. Sekarang ada nggak orang mati sama setan itu? Mati dicekik setan. Iya, apalagi itu mati dicekik setan. Ada orang ngeliat setan gitu. Hah? Orang ngeliat setan. Ada, itu setan beneran itu. Pada mabuk, pada ngamuk, pada ngomel. Setannya apa ya? Guna-guna gitu. Itu sama setan. Dulu siapa itu? Setan. Apanya? Santet, santet gitu. Ya, Kan jarak jauh. gini, sebetulnya ini para ulama berbeda pendapat sebetulnya. Cuma saya lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan bahwa setan itu mereka yang menggoda manusia, alladzi waswisu fi sudurin nas. Itu. Jadi yang menggoda manusia untuk jauh dari Allah itu namanya syaitan. Gitu. Ya. Akhirnya ada yang bilang, "Oh, kalau gitu berarti manusia juga termasuk ke dalamnya." Ya boleh jadi. Pak Haji, kita nggak usah ngaji malam ini ya. Nah, itu setan itu. Menjelma menjadi manusia. Gitu. Kalau ngajak kawin lagi mah enggak, bukan. Ya. Malaikat ngajak kawin lagi mah kan itu pahala itu. Itu Awildan kawin lagi yuk, gitu. Nah, itu bukan setan namanya itu mah. Gitu. Ya. Nah, jadi alladzi yusisu fi suduri, tapi sebetulnya yang dimaksud dengan setan itu sebetulnya makhluk yang tadi ada yang bilang iblis itu adalah bapak moyangnya, setan itu adalah keturunannya. Gitu. Ya. Jadi iblis dengan setan itu satu rumpun. Tugasnya yaitu menggoda manusia untuk jauh dari Allah. Nah, jin adalah makhluk yang berbeda. Gitu. Jin itu makhluk yang kurang lebih gitu, gaib, artinya mirip kayak setan, tapi penciptaannya berbeda karena setan itu diciptakan dari nar, gitu. Iblis pun dari nar, cuman narnya apinya beda dengan api iblis. Tapi nenek moyangnya sama itu. Nah, ada yang bilang nenek moyangnya katanya iblis katanya, tapi ada yang bilang enggak, dia makhluk yang tersendiri. Jadi ada malaikat, ada jin, ada iblis. Gitu. Nah, jin itu gitu sama seperti manusia. Bisa jadi setan. Bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Manusia juga bisa jadi setan. Yes. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, makanya. Ini yang bersekutu sama jin setan juga. Nah, yang tadi mainannya santetan itu, Setan jin. manusia, itu dia setan jin sama setan manusia tuh bersekongkol. Gitu. Ya. Jadi kalau jin kalau yang setan yang tadi dikatakan Pak Haji Adam itu artinya setan yang berbentuk sifat berarti. Bukan wujud. Gitu. Sifatnya kesetanan gitu. Tapi jin ada jin Islam, jin kafir ya. Yes. Jin itu jin Islam, jin kafir. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana nafarun minal jinni wal insi inna sami'na qur'anan ajaba. Jin. Yes. Karena disuruh ibadah jin. Yes. Gitu. Nah, jadi yang main santet-santet itu bertemannya sama jin. Jinnya yang Kafir. kesetanan tadi. Kalau kan nggak meninggal Pak. Siapa? Kalau setan juga nggak pernah meninggal. Kalau jin meninggal. Ya, itu berbeda pendapat lagi ulama tuh. Ada yang bilang meninggal, ada yang bilang enggak. Gitu. Makanya populasi jin dengan setan itu katanya lebih banyak. Gitu katanya, tapi kita kan nggak tahu kita. Ya. Beranak terus. Ya kan dia mah ya beranak pinak terus, tapinya nggak mati kan gitu. Allahu a'lam bishawab, kita nggak ngerti. Itu bukan apa namanya, bukan kewajiban kita untuk menelusuri itu. Tapi logikanya satu manusia itu pasti setannya ya nggak mungkin satu gitu.
Mencemen ya. Hah? Kalau cuma satu mencemen kita mah. Satu cemen ora romannya satu ge ora kuat ya. Apalagi banyak. Satu ge ora kuat gitu. Ya. Ya, kagak ada setannya ge kon udah jadi setan kon. Gitu. Iya, itu gini. Apa? Saya membayangkan itu hadis yang Rasulullah sampaikan untuk di bulan puasa itu kan bulan puasa, bulan Ramadan itu bulan yang suci kan. Setan diikat, dibelenggu, ya. Setan itu uhlikot katanya, dibende, ya. Tapi masih ada yang gagap puasa, masih ada yang ngamuk. Nah itu maksudnya. Yang dari break bukan setan manusia. Iya itu artinya udah kesetanan gitu namanya. Nah, nafsu itu ini nafsu ini. Nafsu itu kemarin si Durai mengaji kemarin itu. Nafsu itu oleh Allah diciptakan memang untuk apa? Untuk dia berdiri sendiri, enggak terikat dengan apapun. Gitu. Jadi dia kepengen melakukan apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia inginkan, sehingga udah nggak ngelihat siapa-siapa lagi. Dia ingin berdiri sendiri gitu, ya. Makanya maaf, orang kalau udah emosi banget, udah nggak mandang lagi ada ustadz kek, ada kiai kek, ada bini kek, ada anak kek, udah nggak lihat lagi. Coba, bener nggak? Kalau nafsu semuanya baik kepada apa buruk kepada kebaikan. Sifat dasarnya itu tadi, dia kepengen nunjukin diri dia, gitu. Dan ini nggak bisa ditundukin ini, gitu. Atau dibunuh bahkan nggak bisa. Ya, dia ini ditundukinnya dengan apa? Ditundukinnya dengan puasa dia ini. Lemah dia. Dengan puasa itu dia baru bisa diarahkan. Jadi ingin show-nya itu, ingin menunjukkan dirinya itu akan hilang ketika dia sering puasa. Nah, ini nanti nafsu ini nanti ketika dia sudah tadi diarahkan, maka jadinya mutmainnah. Gitu. Tapi ketika enggak diarahkan, jadinya mazmumah itu. Ya. Pengennya di depan terus. Gitu. Coba orang kalau udah marah kan udah kagak ngeliat lagi, bodoh amat. Siapa lo? Kamu udah begitu dah. Ya kan? Ya. Kalau udah ngoncok gitu, udah kagak ngeliat lagi, udah mau siapa kek? Lo. Ada yang baik ya nafsu. Ya itu tadi kan saya bilang, ketika dia ditundukkan maka jadi mutmainnah namanya. Bukan mutmainnah tetangga kita, bukan ya. Gitu. Ya. Jadi kalau dia diajak puasa terus tuh, ya lambat laun dia akan mutmainnah tuh. Dia akan diarahkan, akan mengarah. Karena orang kalau nggak ada nafsu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ogah ngapa-ngapain udah. Nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau nggak punya nafsu nggak bisa ibadah juga ya. Nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa. Keinginan. Iya. Iya. Ya. Jadi nafsu itu ada dalam diri kita tuh. Ya. Semua punya lah itu ya, semua nafsu itu punya dia. Gitu. Ingin menunjukkan bahwa apa dia diciptakan oleh Allah itu memang buat nunjukin eksistensi atau diri dia itu wus. Gitu. Ini bukan pengaruh setan, bukan. Hah? Bukan pengaruh setan. Nah ini lebih dekat ke setan sifatnya. Jadi setan itu kasarnya tuh sama dia ini
apa berteman gitu, kalau satu 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 frekuensi gitu, paham nggak? Kayak Allah alam bisawab ya, ini bayangan saya itu yang saya sering bilang, ada tukang balon. Hah? Kita punya anak tuh kan, anak kecil baru 2-3 tahun kan, 4 tahun lah, 5 tahun tuh. Nggak tukang balon, kata tukang balon, deh, ayo deh balon deh. Kita mah kan nggak mau beli kita mah. Tapi yang mau beli siapa? Anak. Hah? Langsung aja dikasih anaknya, ini deh, nih cakep kan deh, kata dia gitu kan. Ilo kita ngomelin tukang balon, wah lo tukang balon lo. Kita aja yang kagak bener tadi kan. Kudunya kita ngasih taunya anak kita itu nggak bagus, nah mubazir misalnya gitu. Nah itu kan, akhirnya kita ternyata anak kitanya nggak bisa ngamuk dia kan, kudu beli kan, kalah kita kan, nah kita beli deh tuh. Itu gak gambaran nafsu itu begitu. Artinya setan itu bukan ngegoda kitanya, tapi ngegoda nafsunya. Jadi nggak bisa disalahkan ya. Mau disalahin di mana? Kata tukang itu lah, gue mau dagang. Lah kalau mau beli, kalau kagak ya udah, ngapa mau ngomel-ngomel sih? Ya dagang emang di sini punya siapa gitu, dagang jangan di sini ah. Setan bisa ngobat kita, kamu bisa ngobat setan. Iya ya, begitu kurang lebih. Satu arah di sini. Bisa tahan tadi dari jiwa raga. Iya. Hardware, software. Nah, hardware itu kan tekanan, nah, antara ruh, rohani. Iya. Ya itu artinya Allah alam bisawab, bagaimana apa ruh. Jadi nafsu itu menyatu dengan ruh itu ya. Jadi ruh ini seandainya ya ruhnya itu bagus, maka jadi nafsu mutmainnah tadi. Kalau ruhnya jelek, jadinya nafsu mazmumah, seolah-olah begitu. Jadi nafsu itu seolah-olah jadi kayak sifat gitu yang bisa, ayo kalau baik maka kamu ini, kalau buruk maka kamu ini gitu. Manusia kan maaf, ketika ruhnya dikasih makan terus kasarnya, maka ruhnya itu yang tinggi, maka tadi nafsunya ya gitu, maka nafsunya jadi mutmainnah jadinya gitu. Tapi ketika nggak pernah dikasih makan, nggak pernah disolatin, nggak pernah diajak ngaji, nggak pernah diajak puasa, maka nafsunya itu ruhnya seolah-olah mati. Nah, gitu. Antara lu dan nafsu itu dua makhluk berbeda. Seolah-olah kayak dia karakter gitu ya. Karakter itu kan ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Seolah-olah dia berbeda gitu, seolah-olah, tapi dia nggak bisa lepas juga dari kita kan gitu. Orang baik, orang buruk kan nggak bisa lepas dari dirinya, kebaikan dan keburukan. Tapi dia seolah-olah sesuatu yang berbeda gitu. Allah alam bisawab. Gitu. Kalau kita umpamakan ini sampai nih ada software dan hardware. Iya tadi udah. Iyalah. Persis begitu. Persis begitu. Jadi yang ada di luar itu dia install ke dalam dirinya. Ini orang belum tentu ngerti, Bang. Orang install dalam dirinya, ketika dia install itu, jadi ada sabar, ada qanaah, ada apalagi dermawan. Itu dia tarik, dia install dalam dirinya tuh. Ya jadilah OS, nambah dia punya aplikasi itu. Nah, bahkan aplikasi itu sebetulnya ketika dia install itu kan sebetulnya barang yang hardware-nya itu mumpuni kan, gitu. Kalau hardware-nya itu nggak mumpuni, nggak bisa terinstall. Masa Apple gitu misalnya
itu pakai aplikasi Android ya nggak bisa lah. upgrade terus. Harus aplikasinya aplikasi yang sama gitu. Bukan diganti ya. Lah iyalah nggak bisa gitu. Nah begitupun dengan keburukan sama tadi, kikir, hasud, itu tinggal install doang. Lah ya dia open source semua, gratis semua, ini gratis. Kebaikan gratis, keburukan gratis. Gitu. Kuota. Hah? Nggak milih. Perlu lah kuota mah, dua-duanya perlu kuota lah. Perlu effort, Pak. Jangan dikira orang melakukan keburukan itu nggak butuh effort. Apa effort itu? Apa? Kekuatan. Kalau nggak bisa dia melakukan. Jadi gambaran manusia itu sama dengan HP gitu ya. Semua, Pak. Jadi terinstall karena itu. Ya, yes. Jadi sebetulnya semua yang ada di dalam raya ini adalah gambaran tentang kita, gambaran tentang Tuhan. Semua bisa kita mungkin sekarang yang kita ngerti ini, gitu. Yang kita ngerti HP. Tapi bisa jadi di perdagangan, di apapun semua fa'ata biru ya ulil absar. Gitu. Ya, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikir, apapun semua itu bisa sangat. Jadi ini semua Allah ciptakan itu untuk mengenalkan dirinya kepada kita sebetulnya. Gitu. Ya. Yes, ujungnya siapa? Gitu. Karena nanti pasti manusia itu ketika menciptakan apapun ujungnya mentok ujungnya. Kenapa? Karena mentoknya itu pasti udah Allah, nggak ada lagi yang lain. Gitu. Tadi kita ciptain itu, ini ada hardware, ada software. Terus siapa ininya? Apa namanya? Taruhlah kita bilang misalnya perusahaannya. Nah, tadi misalnya Apple cuma app satu doang kan. Tapi kalau Android misalnya banyak gitu kan. Ada yang beraneka ragam lah gitu. Gitu. Nah nanti ujungnya semua itu kita pasti akan bilang iya ini sama. Ntar ujungnya siapa yang udah punya idenya? Gitu. Mereka berkongsi itu bayar berapa untuk menjadi hak cipta itu, izinnya kemana? Semuanya mah satu-satu juga ya kan? Yes, ya. Jadi nggak ada yang nggak kembali ke Allah sebetulnya, gitu. Ya. Nah, jadi kembali tadi nafsu itu diciptakan oleh Allah itu emang dia tugasnya buat itu. Makanya nafsu itu paling susah untuk diredam. Nggak bisa. Nah maka untuk menundukkan nafsu itu, Mengendalikan nafsu. ya, Mengarahkan nafsu. itu mengarahkan dia ke arah yang benar itu, yang paling efektif adalah puasa. Itu paling efektif. Gitu. Kalau Anda kuat ya, Anda mengatakan musuh manusia paling itu adalah setan dan hawa nafsu. Istighfar itu. Yang paling berat itu hawa nafsu sebetulnya, bukan setannya. Gitu. Karena hawa nafsu tadi lebih sama setan deket gitu. Setan udah percaya kursi kita kabur ya. Iya. Setan itu min syarril waswasil khannas. Disebut khannas. Khannas itu kayak kerupuk gitu, atau kerupuk. Kalau dikasih air itu, nah itu khannas. Jadi kita nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, kabur setan itu. Kabur setan beneran mah. Kalau setan beneran Ya. kabur. Jadi kita bangun tidur terus pengen ke masjid, males tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim, kabur udah. Terus ngapa masih diem baik, nggak mau jalan. Nah itu hawa nafsu. Ya nafsunya itu ya. Iya. Kita perlu nafsu. Ya perlu lah. Gitu. Cuma kadang biaranya di rumah. Iya gitu. Makan selfie. Ya. Jadi makanya tadi kan saya bilang gambarannya kita sama balon, kita nggak mau itu balon tadi. Yang mau siapa? Anaknya. Nah kita jadi akhirnya beli balon itu karena
gitu. Ya. Nah, itu jadi nafsu itu diciptakan oleh Allah ya untuk itu tadi itu, tugas dia itu. Nah, maka Rasulullah itu nafsunya sudah ditundukkan tuh. Udah diarahkan kepada yang baik. Selalu mutmainnah. Itu. Nah, jadi kembali ke hadis kita tadi bahwa dunia itu diciptakan oleh Allah dari sejak awal. Allah udah nggak suka tuh. Ya. Udah benci. Kenapa? Karena ketika dunia diciptakan ada pesaing Allah di situ. Jadi ketika orang di dunia udah pasti akan ada yang menuhankan selain Allah. Ya kan? Coba kalau dunia nggak ada semua, cuma ada surga doang. Siapa yang mau nyaingin Allah? Nggak ada lah. Semua orang udah sadar, semua orang udah enak, udah nyaman. Gitu. Orang politik menuhan kader politik. Ya siapapun, kemanapun. Gitu. Saingan rakyat, wartawan, Ya, jadi selalu ketika di dunia itu, makanya tadi saya bilang hampir semua kita itu lalai, hampir semua kita itu abai, ya, bahwa ketika udah dikasih teh lupa sama yang ngasih, itu hampir gitu. dilakukan bikin asik. Hah? Dilakukan bikin asik. Iya, bikin asiknya asik kita gitu, tapi Allah sendiri enggak gitu. Kita ya Allah, kita bayangin makan aja, makan ya, seenak-enaknya makan berapa sih? Hah? Ya, kita makan terus emang? Kagak. Seenak-enaknya makan tuh udah masuk mulut sini nih, kita kunyah itu sama semuanya. Mau daging yang jutaan kek, ya nggak sampai tenggorokan, sampai mulut. Jadi enak itu pada saat capan pertama, capan kedua, capan ketiga, keempat, terus sampai ke 11, ke 12, ke 13, ke 20 udah sama, udah semua tuh. Jadi begitu terus nggak enak. Basiat maksudnya bagaimana? Itu lagi berkata enak kalau siap. Ya enggak juga. Enggak, maksud saya di mulut itu ya, cobain dah. Mulut kita sekarang sekali makan nih, ya. Terus kita kunyah dia, di kunyahan ke-20 itu hampir semua sama itu. Mau sayur asem mau daging mau ikan mau ayam udah kunyahan ke-20 itu semua sama. Yes. Kita merasa enak itu kenapa? Karena coba makan sate enak banget tuh. Karena baru ngunyah 5 kali, 6 kali udah ditelan. Enak. Ya kalau udah ditelan, cobain makan sate tuh, kunyahnya tuh kayak Rasulullah 33 coba. 20 kunyahan ke-20 ya. Itu ingetin tuh sate tuh. Nasi tuh nggak pakai apa-apa tuh, nasi doang putih tuh. Sama enggak? Hitung tuh sampai 20 tuh. Ntar 20 sama nggak ketemu tuh. Rasa sate sama rasa nasi tuh. Silakan coba. Iya. Sama. Enaknya itu mana? Enak itu pada saat awal doang itu, pada sama tuh. Enak banget ini. Lah udah ke 10, udah ke 20 mah udah rata sama. Tinggal pulang itu. Bener Pak, bener. Dan itu Pak akan membuat kita sehat, makan kunyah lama itu. Ini kita ini sekarang kenapa ini? Ya, karena kita enggak. Ya Allah. Jabrah mau makanan kita itu. Ya, tahu jabrah, Di? Hah? Asal-asalan. Gitu. Apa aja udah bodo amat gitu. Makan
makan daging, makan ayam, makan ikan jadi satu. Ini coba kalau Pak Budi jadi manajer itu ketika beli barang itu mau dibuat sesuatu itu harus diatur dulu, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, coba dijadiin satu. Gimana itu? Jadi apa? Nah kita mau kagak kan? Ini makan, ini masuk, ini Masya Allah. Kalau Rasul kalau makan ikan dagingnya nggak pernah campur sama binatang darat, itu nggak? Kabarnya begitu. Allahu a'lam bisa betul atau tidak. Tapi secara rasional ya itu Sayyidina bilang Syekhna itu Syekh Yusuf itu ngajarin makan jangan di atas makanan. Gitu, maksudnya makan satu tipe aja. Jangan ditumpuk. Gitu. Artinya numpuk ini daging, ini ikan, ini ayam, ini iya gitu. Satu lauk. Oh, kita mau lauk semua kan, masuk semua. Ada kacang, ada. Ya artinya 4 sehat 5 sempurna itu kan bukannya ditumpuk semua dijadikan satu gitu. Maksudnya bisa jadi ntar makannya kapan. Paling enggak dia udah kenal makanan kualitasnya nih, makan ini butuhnya jam berapa, makan ini butuhnya jam berapa, gitu. Hah? Oh, itu. Aduh. Kalau belum 2 mangkok itu bubur itu, coba itu. Aduh, ampun. Alah. Ya, itu bikin kita nggak sehat itu, coba. Pencernaan kita itu kerja tuh, Pak. Ya Allah, lebih dari PT, Pak. Makanya butuh istirahat, makanya butuh obat, butuh lagi yes. error lama-lama ya tadi. Lah, enggak deh. Rasus ya. Kalau lagi Ramadan ada top, ada derasop. Wah. Nah tuh coba itu. Coba itu. Saya baru dengar ini. Ya. Aduh. Iya. Ya Allah. Coba itu Pak. Itu tuh sebenarnya ngerusak tubuh itu Pak. Jadi ketika masuk itu dia kan mencerna itu, yang ini buat ini, yang ini buat ini, yang ini buat ini itu. Wih, hebatnya tubuh kita itu. Hah? Ya Allah, kesian man. Ya Allah. Masya Allah. Iya, kualat itu mama saya. Kualat nama saya. Hah? Oh iya, mangga. Tadi gua udah mau Pe. Pada ngomong baik, Pe. Ya udah 16. Oke, rakibuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.